Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ila Karmelia dengan NIM 1057211188819 dari kelas FM 19C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung rasio keuangan. Adapun beberapa jenis dari rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick ratio. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Yang keempat, rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Yang kelima yaitu inventory to net working capital. Berikut merupakan laporan yang akan dihitung, yaitu laporan neraca pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 31 Desember 2017. Yang pertama, cara menghitung rasio lancar atau current ratio dengan rumus current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities, di mana current asset atau aktiva lancar sebesar 32.201,72 dibagi current liabilities atau hutang lancar sebesar 21.937,652, maka memperoleh hasil current ratio yaitu 146,78%. Yang kedua, cara menghitung rasio sangat lancar atau quick ratio dengan rumus quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory, kemudian dibagi dengan current liabilities, di mana current asset atau aktiva lancar sebesar 32.201,72 dikurang inventory atau persediaan sebesar 9.714,341, kemudian dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar sebesar 21.937,652, maka memperoleh hasil quick ratio yaitu 102,50%. Yang ketiga, cara menghitung rasio kas atau cash ratio dengan rumus cash ratio sama dengan cash or equivalence dibagi dengan current liabilities, di mana cash or equivalence atau kas sebesar 13.362,236 dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar sebesar 21.937,652, maka memperoleh hasil cash ratio yaitu 60,91%. Yang keempat, cara menghitung rasio perputaran kas atau cash turnover ratio dengan rumus cash turnover ratio sama dengan net sales dibagi dengan current asset dikurang current liabilities, di mana net sales atau penjualan bersih sebesar 53.120,225 dibagi dengan current asset sebesar 32.201,72 dikurang dengan current liabilities sebesar 21.937,652, maka memperoleh hasil rasio perputaran kas yaitu 5,18. Yang terakhir, cara menghitung inventory to net working capital atau biasa disingkat dengan NWC dengan rumus inventory to net working capital sama dengan inventory dibagi dengan current asset dikurang current liabilities, di mana inventory atau persediaan sebesar 9.714,341 dibagi dengan current asset atau aktiva lancar sebesar 32.201,72 dikurang current liabilities atau hutang lancar sebesar 21.937,652, maka memperoleh hasil dari NWC yaitu 94,65%. Adapun kesimpulan dari materi rasio likuiditas ialah rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian, juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.